Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis. Rumah kali ini adalah salah satu rumah yang dijual, tepatnya di kota Surabaya ya. Ini banyak sekali marketing yang bagikan, jadi aku tidak cantumkan ya di kolom deskripsi karena untuk deskripsinya juga memang tidak jelas, tetapi ini sangat banyak sekali dan viral banget yang bagiin hingga home decor lover. Di sini untuk rumahnya itu lebar 5 meter dengan kepanjangan kemungkinan menurut aku adalah 12 meteran teman-teman. Jadi total tanah sekitar 60 meter persegi ya. Di sini rumahnya itu 2 lantai. Jadi buat teman-teman ini bisa jadikan juga inspirasi yang baru 1 lantai bisa di tingkat 2 lantai seperti ini. Di sini untuk bagian fasad memang kelihatannya cukup tinggi ya. Lalu untuk bagian depan juga udah dikasih kanopi berbahan dasar besi hollow yang cukup besar dengan atapnya menggunakan alderon ya teman-teman ataupun UPVC. Di sini untuk bagian depan ataupun fasadnya sendiri didominasi warna putih dan ada aksen warna hitam, warna-warna agak gelap agar rumahnya terkesan tegas dan juga gagah ya meskipun kecil. Untuk bagian depannya sendiri untuk carport kemungkinan adalah sekitar 2,5 ataupun 3 kali 4 hingga 5 meteran teman-teman dengan teras. Dan untuk bagian pintunya sendiri di sini menggunakan pintu UPVC ya kalau terlihat di sini yang cukup besar juga, desainnya klasik tapi tetap modern. Sekarang kita masuk ke dalam rumah teman-teman. Nah untuk dalam rumahnya itu seperti ini. Jadi di sini karena memang 2 lantai, untuk lantai pertama itu digunakan hanya untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan ada 1 kamar tidur ya, kamar tidur anak. Bisa teman-teman lihat ya dekat tangga di sebelah kanannya ataupun di pinggir dari tangga itu sendiri. Dan di dekat kamar itu juga ada taman ataupun area belakang. Jadi jendela dari kamar itu akan mendapatkan udara yang sangat sejuk tentunya ketika dibukakan karena memang di belakang itu ada taman. Dan teman-teman kalau tadi bagian depan itu sekitar 4 meteran, berarti sisa di ruangan ini hingga taman belakang itu kemungkinan adalah sekitar 8 meter. Jadi sekitar 5 kali 8 meter ya, cukup ya untuk 1 lantai di bawah. Dan bisa dibilang ini memang cukup luas dengan ditambah ceiling yang memang ini cukup tinggi teman-teman. Untuk bagian dindingnya menurut aku juga keren ya. Bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kanan dari dinding di sini ada seperti lukisan-lukisan gitu. Ditambah di depan dari sofanya itu ada lampu gantung yang cukup mewah menurut aku. Dan juga memang di sini tidak menggunakan plafon yang drop ceiling, tetapi menurut aku gini aja udah keren banget. Dan tentunya rumah memang terlihat lebih minimalis meskipun ya kalau pengen modern ya memang harusnya pakai drop ceiling, tapi menurut aku gini juga keren dan aku juga lebih suka seperti ini. Untuk bagian lantainya sendiri di sini menggunakan granit 60x60, natnya kecil jadi memang rumahnya bakalan terlihat lebih luas juga. Oke, mungkin hanya itu ya untuk bagian dalam rumah di lantai satunya. Sekarang kita keluar sedikit ataupun ke taman di area belakang. Nah teman-teman, inilah untuk taman area belakangnya. Bisa terlihat ya di sebelah kirinya itu dekat pintu itu ada jendela, dan itu adalah jendela dari kamar yang di bawah ataupun kamar anak. Nanti kita juga akan lihat di sana. Dan di sini misalkan sisa taman sekitar luas ke belakang kemungkinan sekitar 1,5 hingga 2 meteran saja teman-teman. Dan kemungkinan ini juga adalah kelebihan tanah ya. Kalau tidak ada kelebihan tanah mungkin mentok di bagian ujung dekat kamar itu saja. Dan tentunya taman seperti ini juga bisa jadi inspirasi ataupun contoh buat teman-teman yang misalnya mempunyai sisa tanah ke belakang, mau bikin taman seperti apa, mungkin bisa seperti ini. Tetapi kalau aku sih ini tamannya kurang suka ya, karena ada
pohon yang cukup tinggi-tinggi juga. Alangkah baiknya di belakang ya, kalau tanahnya segini lebih baik yang tanaman di pot saja ataupun tanaman yang pendek-pendek saja, ditambah dengan kolam ikan tentunya, agar semakin indah untuk area belakangnya. Tapi itu juga sesuai selera saja sih. Seperti ini juga cukup bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat kamar tidur yang di bawah ataupun yang di lantai 1. Di sini kalau kita lihat dari desainnya, ini sepertinya adalah untuk kamar tidur anak laki-laki ya. Dengan desain seperti ini, minimalis dan juga simple. Untuk bagian tempat tidur ataupun kasur menyatu langsung dengan dipan yang bisa digunakan untuk lemari menyimpan pakaian, beserta di pinggirnya juga ada tempat meja belajar ataupun bisa tempat bekerja ya, kalaupun anaknya sudah besar. Di sini sendiri untuk bagian plafon menggunakan plat minimalis ya, biasa, tidak menggunakan top ceiling, tetapi menurut aku ini juga sangat bagus dan juga keren. Untuk luasnya sendiri kalau kita perkirakan di sini luasnya sekitar 2,5 kali 2,5 meteran saja ya teman-teman. Untuk dari meja kerja ataupun meja belajarnya sendiri, di situ tadi kita lihat ya, itu ada jendela menuju ke area luar, jadi udara yang masuk tentu akan sejuk dan juga fresh, dan cahaya masuk juga akan banyak. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kamar tidur yang cukup sehat karena memiliki sirkulasi udara serta cahaya masuknya ke dalam kamar ini. Sekarang kita lihat kamar tidur yang kedua teman-teman, itu yang di atas. Di sini diprioritaskan untuk kamar tidur anak perempuan ya, berbeda desain dengan yang tadi. Kalau tadi untuk laki-laki lebih simple ya, lebih maco gitu. Kalau di sini lebih feminim teman-teman kalau aku lihat di sini. Untuk ukuran sepertinya juga masih sama, yaitu sekitar 2,5 meteran, dan ada beberapa aksen kayu serta warna yang cukup soft ya. Untuk bagian dindingnya perpaduan putih dan juga warna kayu, serta di bagian dindingnya sendiri ada lukisan yang menampilkan hewan dan juga tumbuhan. Dan menurut aku ini memang sih tidak murni ya untuk kamar anak perempuan, tetapi karena warnanya soft jadi ya diprioritaskan mungkin untuk anak perempuan. Dan menurut kalian ini pantas dikasih nilai berapa nih untuk bagian kamar-kamarnya, baik yang kamar yang di bawah ataupun yang di atas? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini tentu bisa jadi inspirasi buat aku dan juga buat kita semua yang belum memiliki kamar anak seperti ini. Dan setelah melihat kamar anak ya, untuk bagian dari lantai 1 dan 2, sekarang kita akan lihat juga kamar tidur utama ataupun kamar tidur pasangan suami istri. Dan seperti ini teman-teman. Wow, ini menurut aku sangat keren sekali ya. Ini luasnya memang terlihat sangat luas banget. Ini kemungkinan sekitar 3,5 hingga 4 kali 5 hingga 6 meteran teman-teman. Di sini untuk ukuran kasurnya ya pasti nomor 1 ya. Kiri kanan ada lampu tidurnya, serta di atasnya juga ada lukisan alam. Dan untuk lemarinya menyatu langsung dengan dipan yang sangat-sangat keren, serta ada sirkulasi udara dan juga cahaya masuk dari jendela yang cukup besar. Bukan cukup lagi ya, bisa dikatakan ini memang sangat besar. Jadi ini sudah kamarnya sangat luas, dan juga bisa dikatakan ini adalah kamar yang sangat-sangat sehat karena memang cahaya yang masuk dari luar itu sangat banyak ketika gorden dibukakan teman-teman. Jadi meskipun ini adalah rumah kecil minimalis, tapi untuk kamar utamanya sangat-sangat WOW teman-teman. Dan untuk kamar tidur ini juga sudah include ataupun ada kamar mandinya, jadi tidak perlu repot bolak-balik nih ya, keluar ke dalam, karena memang sudah ada kamar mandinya. Untuk kamar mandinya itu teman-teman yaitu seperti ini ya. Nah, ini adalah kamar
mandi yang ada di dalam ya. Bisa terlihat seperti ini luasnya kemungkinan sekitar 1,5 kali ya, bisa 4 hingga 3 meteran teman-teman. Di sini ada klosetnya, kloset duduk ya, dan tentu akan menimbulkan space yang sangat luas juga. Ada tempat shower untuk mandinya jadi terpisah, dan juga ada wastafel jika ingin cuci muka dan sikat gigi saja. Untuk bagian kamar tidur yang untuk anak itu ada di luar teman-teman, yaitu ada di dekat tangga. Nanti kita akan tampilkan juga di sini untuk video dari beberapa marketing yang saya dapatkan. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Di sini sendiri untuk bagian kamar mandinya ada ventilasi cahaya serta udara masuk ya, jendela kecil itu bisa dibuka. Jadi ketika ada bau dari kamar mandi tentu si jendela bisa dibuka, jadi tidak akan masuk langsung ke kamar tidur teman-teman, seperti itu. Dan menurut aku itu juga bisa jadi inspirasi buat kita semua, bisa jadi contoh ya untuk membangun kamar mandi yang langsung dengan kamar tidur. Itu sirkulasi udaranya bisa seperti itu saja, dibuat jendela kecil yang bisa dibuka. Dan sekarang kita akan lihat beberapa video dari marketing ya teman-teman. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Nanti ada juga kamar mandi ya yang saya sebutkan tadi, itu kamuflase dari tangga. Ini untuk bagian depan. Nah, kita akan spill untuk bagian dalamnya. Nah, ini pakai smart lock ya untuk pintunya, dan di PVC. Untuk bagian ruang keluarga ataupun ruang tamu ya yang menyatu secara langsung. Nah, ini untuk kamar mandinya. Ini untuk dapurnya seperti ini teman-teman, tadi tidak tercantumkan ya. Ini kamar tidur anak yang di bawah. Nah, ini wah, lampunya keren. Ini untuk ketika naik ke atas teman-teman seperti ini. Dan ini untuk bagian si kamar tidur utama. Nah teman-teman, mungkin untuk videonya hanya itu saja. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga yang belum punya rumah disegerakan memiliki rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.